Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa tetap antusias pada hari ini. Biarlah kita semua, hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang sungguh luar biasa dahsyat. Biarpun musim saat ini sedang memasuki musim penghujan, Engkau tetap menjagai dan melindungi kami tetap dalam keadaan sehat. Kami masih beraktivitas, itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belum pernah ada di dunia ini kasih seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi, sangat tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti-Mu Bapa. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kami kagum akan kasih-Mu, belum pernah ada kasih-Mu ya Bapa. Penuhi setiap kami. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan, Kau-Allah yang setia. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya Bapa. Haleluya Yesus. Sekena karaya laya masih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau telah nyatakan kasih dan mujizat-Mu atas keluarga kami, dan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Biarlah hadirat-Mu akan bekerja dengan leluasa, dengan bebas memenuhi hati dan keluarga kami semua. Kami tidak ingin membiarkan hati dan pikiran kami ini biasa saja Tuhan, tapi kami ingin menikmati sesuatu yang luar biasa yang datang dari Engkau. Lebih dan lebih lagi Bapa. Kami siap bersorak-sorak dan bersuka cita meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada pernah kami meragukan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siap kita akan bersuka cita bersama. Tiada ragu lagi, karena kasih-Nya sungguh begitu luar biasa. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu.
Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Berikan serasa yang paling mudah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita yaitu menggenapi setiap firman, biarlah hidup kita akan selalu berkenan di hadapannya. Buka hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, agar setiap langkah hidup kita sesuai dengan perkenanan Tuhan. Haleluya, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam
jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. haleluya, bukti kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Bapa. Besar kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu. Ku sembah-Mu, Haleluya. Penuhi setiap kami, urapan-Mu mengalir setiap kami Tuhan. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, Yes. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dialah Engkau lebih dan terlebih besar dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami terus Kau proses karakter kami, Kau proses jiwa kami yang terkadang lemah dan sakit Tuhan. Kami percaya kalau apapun yang terjadi dalam semua yang kami lalui selama 2020 ini Tuhan, itu karena Engkau terus ingin bawa kami lebih berkenan dan layak di hadapan-Mu. Hanya orang-orang yang hanya mengandalkan Engkau saja yang sanggup melalui semuanya ini Tuhan. Itu karena bukti kebesaran-Mu pada semua murid-murid dan pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah pagi ini kami mintakan roh wahyu, roh hikmat dan roh pengertian. Sehingga kami tahu, sehingga kami bisa memberi makan tubuh, jiwa dan roh kami. Sehingga kami bisa berjalan dan bisa bertindak seperti yang Kau ingini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah siap sedia menerima pengajaran firman pagi ini, kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sebuah informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa Ketua Panitia dari acara Natal dan tutup tahun 2020 adalah Bapak Doni Baskoro. Nah Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan,
Bapak Ibu semua bisa mendukung dalam doa sehingga beliau bisa menuntaskan apa yang sudah menjadi tugas dan pengutusan dari gereja untuk beliau bisa melakukan dengan sangat luar biasa. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita selalu mengedarkan beberapa bulan sebelumnya dengan amplop persembahan Natal dan juga pasti pihak gereja mencari sponsor sana dan sini, tapi tahun ini kita buat berbeda. Kita tidak mengedarkan amplop persembahan Natal, kita juga tidak meminta sponsor. Kami percaya bahwa semua itu kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti setelah acara ibadah online ini, di akhir acara Anda bisa lihat, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk bisa hadir ke acara Natal dan tutup tahun baru berikut hari ulang tahun GBI Lantera ke-22 tahun pada bulan Januari nanti. Nanti Anda bisa klik linknya, Anda bisa daftar lewat scan barcode-nya, Anda segera daftarkan diri Anda. Nah, hari ini, pagi ini saya akan sharing dengan tema bahwa evangelism, penginjilan tidak bisa dipisah dari yang namanya karakter. Kita lihat dulu di Amsal, kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-7. Amsal 27 ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin memberikan sebuah penggambaran dari sudut pandang yang berbeda. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang namanya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Anda perlu sadari bersama dengan saya, yang namanya tubuh, jiwa, dan roh ini membutuhkan yang namanya makan, saudara. Kita ini butuh makan. Kalau roh jelas memberikan makanannya roh itu dari mana? Kita jelas butuh yang namanya pribadi yang bernama Roh Kudus. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh memuji dan menyembah Tuhan, butuh lawatan Tuhan, itulah di mana roh kita akan makan sampai kenyang. Nah, untuk belajar hal-hal yang rohani, itulah kenapa kita perlu yang namanya roh pengertian, supaya membuat roh kita, roh saudara dan saya, menjadi orang yang mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada dan saya. Kalau roh butuh makanan, tubuh juga butuh makan, juga butuh minum. Kalau ngirit terus saudara, ya pasti kekurangan gizi saudara. Saya dulu kalau saya boleh cerita, waktu saya ini masih kecil, masih SD, saya tuh masih ingat saudara, saya diberi uang saku tuh hanya Rp50. Itu pun cuma hari Jumat saat pelajaran olahraga. Anda tahu Rp50 ini hanya bisa buat beli minum es sirup saudara, tidak bisa yang lain. Itu pun cuma hari Jumat habis pelajaran olahraga. Anda tahu saya ini, gak usah dikasih tahu hobinya apa, saya ini hobinya makan saudara. Kalau gak makan bawaannya horor, bawaannya itu marah-marah gitu kan. Jadi sejak dari kecil itu kan saya tuh berusaha mencari berbagai macam cara supaya saya tuh bisa dapat uang tambahan, saya bisa beli makanan gitu kan. Tapi saya malu menceritakan bagaimana caranya supaya saya dapat uang. Kalau Anda pengen tanya ceritanya, wah memalukan. Kalau Anda mau japri saya ya tak bilangi, tapi sini saudara, memalukan. Nah kalau Anda lihat sekarang saya nggak pernah kekurangan makan saudara. Nggak mungkin kekurangan makan tubuhnya segini itu nggak mungkin. Saya kelebihan makan saudara. Tubuh saya nggak pernah sampai kekurangan gizi, nggak pernah sampai kekurangan makan. Tubuh saya bisa dikatakan kenyang. Oke, roh dan tubuh beres. Bagaimana yang ketiga? Bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa saudara dan saya itu adalah unsur batin manusia yang enggak kelihatan, yang enggak bisa dilihat. Meliputi beberapa unsur yaitu seperti pikiran, perasaan, di mana ada emosi, di sana itu ada di perasaan, ada kehendak. Gitu. Dengan pikirannya manusia sanggup berpikir.
Dengan perasaan manusia dapat mengasihi, bisa membenci dan segala macam. Dengan kehendak manusia, manusia bisa memilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa hari ini, pagi ini, saya ingin memberikan sebuah penekanan bahwa Anda harus memasukkan ke jiwa Anda adalah hanya oleh ilmu-ilmu yang baik. Ilmu yang baik itu pasti berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Semua yang baik lahirnya dari Allah. Masih ingatkah Anda nasihat yang diberikan Daud kepada Salomo? Kalau Anda baca di Alkitab, nasihat yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo, biarlah hatimu memegang perkataanku. Dalam terjemahan lain dikatakan, belajarlah dengan hati. Nah, Daud mengajarkan kepada Salomo anaknya, belajar dengan hati. Kenapa saudara? Karena Daud tahu akan ada banyak orang belajar menggunakan pikirannya. Tetapi Tuhan mau supaya Daud dalam memimpin rakyatnya, Tuhan mau Daud belajar menggunakan hati, bukan dengan hanya pikiran saja. Untuk itulah kenapa Daud mengajarkan kepada anaknya Salomo, yang Anda tahu juga akan diangkat sebagai raja pengganti Daud, mengajarkan untuk belajar dengan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda itu menabur hati, dari hatilah Anda akan menuai pikiran. Jadi yang paling bahaya itu hati, saudara. 2 minggu yang lalu kalau kita masih ingat saat kita ibadah, kalau kita itu mau dipenggal kakinya, tangannya, dicongkel matanya, Anda tetap bersama dengan saya bisa berdosa. Walaupun tangannya satu, walaupun dipoto semua juga tetap bisa berdosa. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dari hati masalahnya saudara. Dari apa yang kita tabur Anda biarkan di hati ini muncul, maka Anda akan menuai dalam pikiran. Kalau Anda sudah masuk dalam pikiran, Anda akan menabur pikiran-pikiran itu, maka Anda akan menuai namanya tindakan. Kalau Anda menuai tindakan, Anda akan menuai kebiasaan, menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, Anda akan menuai karakter. Nah, ujung-ujungnya tuh hati. Itulah kenapa hari ini saya ingin ngomong kepada Bapak Ibu semuanya, pelajarilah, seraplah ilmu yang baik, yang dari Tuhan. Ilmu yang apa? Ilmu untuk raja-raja. Anda harus belajar bagaimana Tuhan mendidik para raja. Ilmu raja-raja ini ilmu yang memungkinkan untuk saudara dan saya diberi kepercayaan yang besar oleh Tuhannya. Gak sembarangan orang dijadikan raja. Anda harus belajar bagaimana Tuhan mendidik raja dalam memimpin umatnya, saudara. Mengapa disebut ilmu raja-raja? Karena Tuhan mengubah hati Saul sebelum ia menjadi raja. Saya sudah memberikan sebuah contoh kepada Anda yang namanya Saul. Kita baca di 1 Samuel 10 ayat 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saat roh Tuhan memberi makan yang namanya Saul, begitu roh diberi makan, rohnya Saul kasih makan Tuhan, rohnya penuh, maka Saul menjadi manusia lain. Roh diberi makan. Benar? Di awal saya sudah berikan contoh bahwa roh pun juga harus diberi makan. Tuhan sebelum mendidik Saul, rohnya diberi makan. Oke. Yang kedua kita baca di Samuel, 1 Samuel 10 ayat 9. 1 Samuel 10 ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel karena Tuhan menugaskan Samuel untuk menemui Saul. Setelah diajari wejangan-wejangan dari Samuel, setelah Saul pergi, setelah ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, dikatakan maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga.
roh dikasih makan oleh Tuhan, terpenuhi, jiwa diberi makan, dengan Samuel diutus, maka jiwanya ini masuk ke hatinya, mengubah hatinya menjadi lain. Saudara, tapi di ayat selanjutnya kalau Anda baca, Saul gagal, saudara. Mengagetkan bukan? Roh sudah dikasih makan, jiwa dikasih makan, tubuh tidak usah dibahas. Kalau sampai dia menjadi raja, tubuhnya pasti kenyang dengan makanan. Jiwa berusaha hatinya dirubah, tapi Saul gagal. Saul dan Daud ini beserta dengan prajuritnya tinggal di negeri yang sama, dalam pelayanan yang sama. Namun yang membedakannya adalah, saya beritahu, Saul disingkirkan Tuhan, sedangkan Daud diangkat Tuhan. Jika kita disingkirkan orang, jika saudara dan saya disingkirkan oleh orang lain, percayalah ada orang lain lagi yang bisa menerima saudara dan saya. Jika saudara dan saya disingkirkan dari satu gereja, percayalah maka ada gereja lain yang siap menerima saudara dan saya. Tapi hari ini saya mau ngomong demi kasih Tuhan. Jika kita disingkirkan dari satu pemerintahan, tetap masih ada pemerintahan lain di negara lain yang bisa menerima kita. Kita disingkirkan oleh negara, kita bisa diterima negara lain. Pemerintahan lain menyingkirkan kita, pemerintahan yang lain lagi bisa menerima kita. Tapi kalau bagaimana jika kita disingkirkan Tuhan? Jika Tuhan mengangkat seseorang, pasti ada alasannya. Mengapa Saul disingkirkan Tuhan? Saya mencatat, saya pelajari minimal ada 3 poin kenapa Saul disingkirkan Tuhan. Yang pertama, Saul tidak taat pada firman Tuhan. Roh sudah dipenuhi oleh Tuhan. Jiwa hatinya diubah Tuhan. Tapi Saul tidak taat pada firman Tuhan. Anda bisa lihat di 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Anda bisa lihat di layar YouTube channel Anda. Yang kedua, Anda bisa baca sendiri di rumah. Saul menyimpan kebencian pada Daud. Anda bisa lihat ayatnya juga di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Saul merasa bahwa Daud dipandang lebih hebat daripada dirinya. Seharusnya Saul bersukacita melihat Daud menjadi orang yang berhasil melebihi dirinya. Karena artinya Saul berhasil mendidik Daud dengan baik. Kita harus juga bersukacita jika saudara dan saya mendidik orang dan orang itu dipakai lebih dibandingkan saudara dan saya. Maka saudara dan saya jangan menyimpan kebencian dan kepahitan yang seperti Saul lakukan. Penyakit yang paling berbahaya di hadapan Tuhan adalah penyakit yang ketika seseorang menyimpan kebencian dalam hatinya. Kesalahan yang ketiga yang buat Saul disingkirkan Tuhan. Yang ketiga adalah Saul tidak mencari Tuhan. Saat jiwanya terkontaminasi, saat jiwanya ada kebencian. Yang ketiga, Saul tidak mencari Tuhan. Di 1 Samuel 28 ayat yang ke-7 Anda bisa baca sendiri. Tuhan memilih Daud menjadi raja karena melihat hatinya, bukan karena melihat Daud tidak pernah bersalah. Daud pernah bersalah. Anda juga tahu kesalahan-kesalahan Daud, tapi Daud gampang sekali kembali kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita baca-baca lagi Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan,
Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Simple. Anda nggak mau, Allah ganti yang lain. Kita harus belajar. Kita berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud yang sama, yang diangkat Tuhan, mengajarkan ilmu yang baik yang ia dapatkan dari Tuhannya, juga kepada anaknya Salomo yang kelak menjadi raja menggantikan dirinya. Supaya apa saudara? Supaya Salomo belajar dengan hati. Sebagian besar orang belajar melalui intelektualnya. Hanya sedikit orang yang mau belajar dengan hati. Kita enggak bisa memahami Tuhan dengan pikiran, saudara. Tuhan berkata di Mazmur pasal 34 ayat 9. Mazmur pasal 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau Anda perhatikan, kecaplah dan lihatlah. Taste, rasakan, kecap, and see. Lihat, bukan dibalik. Lihatlah dulu baru dikecap. Enggak, rasakan dulu, kecap dulu baru dilihat. Artinya apa? Tuhan ingin kita mengalami dulu pengalaman berjalan bersama Tuhan. Baru setelah kita berjalan bersama Tuhan, baru kita paham. Oh alah, ternyata Tuhan tuh bawa saya ke ini toh. Baru saudara dan saya tuh mengerti. Oh kenapa aku dulu tuh stuck di sana. Pengenalanku akan Tuhan tuh berhenti. Karena aku tuh orangnya gampang khawatir. Segala sesuatu dihitung pakai kalkulator. Iki gak sedeng iki. Iki gak sedeng iki. Mana bisa. Aku memberikan persembahan yang terbaik mana bisa. Mau buat kehidupan sehari-hari gak cukup. Akhirnya Anda gak bisa mengecap. Anda hanya belajar melihat. Raiso gak bisa. Gak cukup untuk pengeluaran keluargaku gak cukup. Akhirnya Anda gak merasakan kasih Tuhan, saudara. Makanya dikatakan di Mazmur 34 ayat 9, saya ulangi buat Anda sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecap itu masuknya ke hati. Oh rasanya ini ngene toh. Kalau hati ini adalah sumber dari segala sesuatu, kita boleh memiliki iman sebesar apapun jika hati kita tidak murni di hadapan Tuhan, tidak teruji dan tidak mau dibersihkan, maka saudara dan saya tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Jika saudara dan saya mau belajar ilmu raja-raja, bagaimana Tuhan mendidik raja-rajanya, yang memungkinkan suatu hari kelak Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya. Seperti seorang raja, maka saudara dan saya harus belajar dengan hati. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kenapa kita perlu memperhatikan, mengizinkan Roh Tuhan mengajar dan membongkar hati kita? Kita akan masuk lebih dalam. Kenapa Tuhan itu perlu mengajar dan membongkar hati kita. Kita lihat Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda tahu kata terpancar pengertian hurufiahnya adalah geographical boundaries, perbatasan secara geografis, perbatasan secara fisik.
hati Anda yang menentukan sebesar apa pengaruh kita dan otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, jatah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu tergantung awal mulanya dari sikap hati saudara. Karena terpancar kehidupan itu berbicara mengenai perbatasan secara fisik, geografis, geographical boundaries. Maka kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Jika hati mulai bengkok, maka kita tidak menyadari hati kita sudah melenceng dari rencana Tuhan, dan hati yang tidak lurus lagi, seringkali kita bergerak dengan sangat tidak terduga. Itulah kenapa jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan Tuhan di dalam kita akan melebar sejauh mana, seluas mana, itu terpancar berasal dari kata berbicara secara harafiahnya, yaitu geographical boundaries. Perbatasan secara geografis, dan semua itu ditentukan oleh sikap saudara dan saya. Kalau kita mau dididik Tuhan, tidak ada cara lain menjaga hati kita dan mengizinkan Roh Kudus berulang-ulang terus-menerus mengkoreksi dan meluruskan hati kita supaya kita dihadapi hati kita ini lurus di hadapan Tuhan. Mari saya ajak melihat hal yang kedua. Kalau tadi adalah kita melihat dari Saul, yang kedua kita belajar melihat dari Absalom. 2 Samuel pasal 14, kalau Anda pelajari di rumah sendiri Anda baca. 2 Samuel 14 dia 25, kalau Anda lihat itu menyatakan bahwa Absalom itu tampan. Absalom itu tampan, seorang yang sangat gagah, bahkan di ayat 26 dikatakan berat rambutnya saja 200 sikal, wah gondrong berarti. Dan lebih dari, kalau ditimbang itu berarti lebih dari 2 kilogram. Mungkin Absalom membiarkan rambutnya panjang lalu memberikan berbagai macam hiasan rambut yang bagus gitu kan ya. Mungkin dikasih debu emas di sana gitu kan ya. Ketampanannya menjadikan dia sangat populer di Israel. Anda baca sendiri. Di dalam ayat 28 dikatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan raja. Walaupun telah lewat 2 tahun setelah dia kembali ke Yerusalem. Setelah membakar ladang Yoab untuk menarik perhatian panglima raja itu, maka Absalom bertanya kepada Yoab mengenai hubungannya dengan ayahnya. Siapa ayah Absalom? Anda tahu? Daud, saudara. Ayah Absalom adalah Daud. Apakah dia tidak boleh lebih lagi dianggap sebagai anak raja katanya? Ataukah kesalahannya masih perlu dihukum lagi oleh Raja Daud? Ternyata setelah Yoab memberitahukan ini kepada raja, raja memanggil Absalom dan mencium dia. Luar biasa. Apakah permasalahannya dengan dicium itu selesai? Tidak. Mengapa tidak? Karena Absalom makin sadar betapa jauhnya dia dari tahta raja. Absalom ini anak ketiga setelah Amnon yang telah dibunuhnya. Setelah Kileab, Anda bisa baca di 2 Samuel 3 ayat ketiga. Daud mungkin tidak lagi memberikan dia kesempatan untuk menikmati status sebagai calon pengganti raja. Selain adanya Kileab, kemungkinan juga Daud telah mengetahui bahwa anak Betseba yang namanya Salomo yang akan meneruskan tahta Daud, bukan anak-anaknya yang lain. Itulah sebabnya setelah bertemu raja, Absalom menyadari bahwa dia sudah jauh dari tahta. Orang itu kalau sudah pengen sesuatu ndak karep, ndak tersampaian, hati orang itu berbahaya. Mari kita lihat apa yang dilakukan strategi-strategi liciknya Absalom. Kita lihat di 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 7 dan langsung lompat ke ayat 10. 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 7 dan lompat ke ayat 10.
Saya akan bacakan buat Anda. Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi," kata Absalom, "sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat dan sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Sangat pinter ngelus-ngelus jiwanya orang, ngasih makan jiwanya orang lain itu pinter banget saudara. Kita lanjutkan lagi. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan." Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Apa anda hebat saudara? Dia ini melakukan strategi licik seperti ini. Dia tahu kelemahan manusia itu di mana? Di jiwa yang tidak pernah diberi makan. Selama 4 tahun Absalom berusaha menjatuhkan Daud, ayahnya sendiri. Membangun nama baiknya sendiri. Absalom siap merealisasikan ambisi di tempat kelahirannya. Yaitu di tempat Daud dilantik menjadi raja. Saudara, kalau Anda itu tahu bahwa jiwa ini butuh diberi makan, Anda harus hati-hati dalam berelasi dengan orang lain. Berapa banyak anak itu kepahitan, hanya sekedar ingin menunjukkan kepada papa mamanya, "Papa mama, aku nih orangnya pandai loh, aku udah berusaha belajar, tapi kenapa sih kamu hanya cuma ngomong kenapa sih kok sulit hanya ngomong pinter ya, kenapa sih kok sulit sih mama papa, aku udah berusaha setengah mati loh, aku tuh belajar mata pelajaran ini tuh aku gak suka, aku dapat 7, malah pulang rumah dia ngomongin apa? 7 aja kok bangga." Saudara sebagai orang tua hati-hati saudara. Kalau anakmu ketemu sama Absalom yang licik ini, waduh, Absalom pandai memberikan makanan buat jiwa anakmu yang kurang makan itu. Jiwa yang kurang makan itu, kalau diisi oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan, itulah kenapa banyak anak mencari makanan jiwa di orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah awal kenapa anak kita tuh jatuh dalam dunia gemerlap, jatuh dalam dunia malam, jatuh dalam narkotik, dalam seks bebas. Karena jiwanya yang lapar, yang ngasih makan adalah orang di luar yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Tapi orang di luar tahu cara ngasih makan jiwa-jiwa yang kurang makan, saudara. Siapa bilang pendeta itu pasti kebal? Tidak mungkin sakit jiwanya. Berapa banyak cerita yang saya lihat dan saya dengar. Dan tidak mungkin diceritakan karena itu memalukan. Berapa banyak pelayan Tuhan yang rohnya sudah diberi makan oleh Tuhan. Tubuhnya pun tidak kelaparan, makan kenyang. Tapi melakukan hal-hal yang memalukan nama Tuhan sendiri. Kenapa saudara? Karena jiwanya lapar.
Berapa banyak sih kalau Anda itu punya prestasi, terus Anda tuh dibenci sama orang-orang sekeliling Anda. Kalau Anda di kantor punya prestasi bagus, maka Anda akan dibenci oleh orang-orang yang prestasinya kurang bagus. Jadi gimana Pak? Saya kumpul sama yang berprestasi lebih tinggi atau yang berprestasi yang lebih rendah? Saya akan berikan sebuah gambaran ke Anda. Kalau Anda punya prestasi, Anda berkumpul kepada orang yang prestasi lebih rendah, pasti Anda akan diorangkan. Wah, lebih hebat soalnya. Begitu Anda lebih hebat, Anda memberi makan jiwamu. Wah, aku lebih hebat. Tapi kalau Anda kumpul sama orang yang prestasinya di atas Anda, bisa jadi Anda nggak dianggap. Saat Anda nggak dianggap, jiwa Anda akan lapar akan pujian. Saya ini dulu nakal saudara. Sepeda motor saya setengah potnya saya potong. Tanya adik saya Mistika. Iku nek sumpah sepeda motor koyo ngedan. Suaranya keras. Kenapa? Saya ingin tunjukkan siapa saya. Oh, cuma sekedar orang apa? Siapa tuh kuwi? Kuwi sangar. Sangar apanya? Dibisu-bisui yo. Dimarah-marahi iya, apanya yang sangar? Sekarang ini saudara 2020 kalau saya lihat seperti itu, pengen ngamuk. Tapi istri saya ngomong ini, lah kowe iki memangnya ora ngono. Waduh malu saya saudara. Anak saya ketawa-ketawa, memang papa dulu tuh kan kayak gitu toh Pak. Aduh Tuhan. Kok ya aku ki koyo nabur koyo ngono ki lho, saiki malah ngisini-ngisini toh. Hanya sekedar apa? Iki lho sapa iki lho. Mengok sapa ki? Padahal di dalam hati yang ini loh. Ribut tahu, tapi Anda kan nggak tahu. Anda hanya lihat matanya lihat ke Anda. GR gitu kan. Tak beritahu saudara, jiwamu sakit kalau Anda pengen terkenal kayak gitu tuh. Loro, jiwamu sakit saudara. Samuel, di kitab Samuel 2 Samuel 15 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Anda. Bahasa Inggrisnya. 2 Samuel 15 ayat yang ketiga. Then Absalom would say, look, you've got a strong case, but the king isn't going to listen to you. Then he said, why doesn't someone make me a judge for this country? Anybody with a case could bring it to me and I'd settle things fair and square. Whenever someone would treat him with special honor, he'd shrug it off and treat him like an equal, making him feel important. Absalom did this to everyone who came to do business with the king and stole the hearts of everyone in Israel. Terjemahannya, kemudian Absalom akan berkata, lihat Anda memiliki kasus yang kuat, tetapi raja tidak akan mendengarkan Anda. Kemudian dia akan berkata, mengapa seseorang tidak menjadikan saya hakim untuk negara ini? Siapapun yang memiliki kasus dapat membawanya kepada saya. Dan saya akan menyelesaikan semuanya dengan adil dan jujur. Kapanpun seseorang memperlakukannya dengan kehormatan khusus. Perhatikan baik-baik. Absalom tahu kapan waktunya memperlakukan orang lain dengan kehormatan khusus. Dia akan mengabaikannya dan memperlakukannya seperti orang yang setara, membuatnya merasa penting. Semua orang kalau ingin jiwanya diberi makan, semua orang itu ingin dianggap penting, saudara. Kalau tidak percaya, habis ini saya makan dengan seorang pengusaha. Coba kalau Anda datangi seorang pengusaha, ada cara ngomongnya gini. Saya beritahu, penting. Ayo, aja ngomong-ngomong, penting. Apa-apa? Bulan Desember ada pilkada. Oh penting loh, penting itu. Bulan Desember ono pilkada. Ojo banter-banter. Nah, terus pentingnya nang ndi? Ojo sampai golput. Engko ora karuan kabeh. Penting iki. Kudu nyoblos iki. Ojo sampai ora. Penting. Wah, langsung proud.
tinggi, dianggap penting. Padahal semua orang ya tahu saudara, Desember ya pilkada. Memang pilkadal. Pilkada bukan pilkadal. Saya beritahu saudara, iblis bukan hanya menggoda seseorang untuk berdosa, tapi dia juga menyeretnya sampai hancur dan binasa. Berhati-hatilah karena iblis bukan hanya membangkitkan keinginan kita, jiwa yang lapar itu dibangkitkan, tapi iblis memberi kesempatan untuk kita berbuat dosa, saudara. Oleh karena itu saya berikan rangkuman ke Anda. Oke? Penginjilan tidak dapat dipisahkan dengan karakter. Pengabaran Injil, pemuritan tidak bisa dipisahkan dari karakter. Kesiapan seseorang untuk menginjil, kalau Anda enggak siap, Anda enggak punya karakter seperti yang Tuhan inginkan, yaitu karakter surgawi, maka Anda akan penuh dengan sandiwara-sandiwara bodoh yang penuh dengan kemunafikan. Itulah kenapa Anda harus didik anak Anda. Anda berhafruta dengan keluarga. Jangan pelit-pelit ngasih makan jiwa keluargamu juga. Sanjung anak istrimu, sanjung suamimu. Kasih makan jiwanya supaya jiwanya tidak lapar dan mencari makan di tempat lain. Karena di tempat lain, dunia ini banyak orang melakukan sandiwara bodoh. Makanya ada lagu kan, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya apa lupa saya. Mengapa karakter penting? Yang pertama saya catat buat Anda, karakter dapat melanjutkan untuk terus lancar atau malah menghambat penginjilan. Itu yang pertama. Mengapa karakter penting? Yang kedua, karakter dapat membuat Kristus dimuliakan atau malah Kristus dipermalukan gara-gara karakter saudara dan saya. Yang ketiga, mengapa karakter penting? Karakter dapat menentukan kehidupan kita berbahagia atau menderita. Artinya apa? Orang yang menderita jangan salahkan Tuhan terlebih dahulu. Bisa jadi itu efek karena Anda punya karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, karakter dapat menentukan keindahan, tapi juga karakter juga bisa menentukan kehancuran hari depan saudara dan saya. Kenapa karakter itu penting? Yang kelima, karakter dapat menentukan mahkota yang kita raih di surga. Karakter-karakter yang belum disucikan seperti apa? Anda bisa lihat layar YouTube channel Anda. Yang pertama, karakter kekanak-kanakan. Jangan haus akan sanjungan. Please, biasa aja kali. Hanya anak-anak terus yang ingin dipuji terus. Lebih baik Anda mendapatkan pujian dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, karakter yang belum disucikan. Karakter yang mana? Karakter yang manipulatif. Suka manipulasi sehingga orang itu dibuat seakan-akan Anda yang paling hebat, yang paling dipercaya. Yang ketiga, karakter yang belum disucikan, yaitu karakter yang egois dan sombong. Karakter yang keempat, karakter pemaksaan kehendak. Itulah kenapa Absalom supaya kehendaknya terjadi, dia puaskan jiwa-jiwa orang lain supaya mendukung dia. Tapi ujung-ujungnya dibawa ke arah dia, dimanipulatif sama dia. Tidak ada yang ngangkat raja, dia mengangkat dirinya sendiri jadi raja. Edan toh. Yang kelima, karakter-karakter yang belum disucikan, karakter pemberontak. Yang keenam, karakter gila hormat. Dan yang ketujuh, karakter iri dan dengki, saudara. Ingat baik-baik, semua karakter itu berawal dari kebiasaan yang dia lakukan terus-terusan. Kebiasaan berawal dari mana? Kebiasaan berawal dari tindakan yang dia lakukan. Tindakan berawal dari mana?
tindakan berawal dari pikirannya dia. Dan pikiran berawal dari mana? Pikiran berawal dari hatinya dia. Karakter yang Kristus kehendaki, catat baik-baik, adalah yang sesuai dengan buah-buah roh. Masih ingat buah-buah roh itu apa? Anda bisa baca di rumah, Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Anda bisa lihat di layar YouTube channel Anda. Saya akan bacakan buat Anda. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Marilah saudara dan saya memulai penginjilan kita dengan karakter yang memancarkan kemuliaan, kasih, damai, kebenaran dari Tuhan Allah kita. Satu cuplikan terakhir yang memberikan sebuah gambaran kepada kita, bedanya orang yang menjadi murid Kristus dengan orang yang hanya menjadi pengikut Kristus. Satu cuplikan buat saudara dan saya. Every believer is a disciple. The believer attends church. The disciple understands what church is. The believer always needs motivation. The disciple always motivates. The believer wants to be visited. The disciple visits. The believer thinks about receiving. The disciple thinks about giving and serving. The believer gossips and complains. The disciple obeys and acts. The believer reads the Bible. The disciple teaches the Bible. The believer hopes to be prayed for. The disciple prays for others. The believer wants to be assigned tasks. The disciple is ready to take up responsibilities. The believer only seeks to survive. The disciple is ready to rescue others. The believer is slightly committed. The disciple commits his whole life. For the believer, Jesus is Savior. For the disciple, Jesus is Lord. The believer counts what he has. The disciple multiplies what he has. The believer is revolutionized by the world. The disciple revolutionizes the world. The believer's goal is to get to heaven. The disciple's goal is to get other souls to heaven. The believer waits for revival. The disciple is part of revival. The believer dreams. The disciple acts. All disciples are believers, but not all believers are disciples. How about you? Are you a believer or a disciple?
satu pujian. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. oh God, Mari kita persiapkan tubuh dan darah Kristus untuk kita menerima perjamuan kudus. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Tuhan Roh Kudus, kami akhiri firman pada ibadah pagi ini. Ajarkan kami untuk kami tetap berjalan sesuai dengan rencanamu Bapa. Kalau Engkau mendidik para raja dengan Kau didik hatinya, terlebih kami ini hanya hamba-Mu Tuhan. Kami mau Kau didik seturut kehendak-Mu. Sungguh Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami letakkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami tundukkan semua pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Hati kami ini Tuhan, yang penuh dengan kecemaran dunia, kami mau tunduk di dalam otoritas Kristus. Dan kalau sebentar kami mau melakukan perjamuan kudus, biarlah kami punya hati yang siap, hati yang dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Biarlah kita makan roti yang kita pecah-pecahkan ini dengan persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Dan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur juga adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kita akan minum dalam nama Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Berdoa saudara, berdoa. Pujian bagi Bawalah pujian kepada Tuhan. Minta Tuhan layakan hati kita saudara.
Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Saudara, dalam kehidupan itu saudara harus tahu ada yang namanya mirror of life, cermin kehidupan. Cermin kehidupan ini bisa memantulkan apa yang kita berikan pada hidup ini, apakah sempurna atau tidak, itu tergantung kita yang bercermin, saudara. Kalau Anda dan saya itu tersenyum pada cermin kehidupan, maka hidup itu pun akan tersenyum kepada kita. Jika Anda dan saya itu selalu mencerminkan dalam dunia ini dengan penuh tangisan dan duka, maka cermin itu sendiri juga akan mencerminkan, memantulkan segala tangis dan duka buat saudara dan saya. Kalau Anda itu muncul dengan pribadi yang penuh dengan kebengisan dan kekejaman, mirror of life ini akan juga, cermin kehidupan ini juga akan memantulkan wajah yang bengis dan kejam dari saudara dan saya sendiri. Jadi hari ini saya ingin mendorong Anda, saat pujian ini dinaikkan pada Tuhan, jangan lagi ada wajah cemberut dalam kehidupan, karena Tuhan menciptakan hidup ini baik adanya. Apapun yang terjadi, berusahalah berbuat kebaikan, maka hidup itu akan mengembalikan kebaikan pada kita juga. Itulah yang namanya mirror of life, cermin kebaikan, cermin kehidupan. Tergantung dari yang mana yang kita tampilkan dalam cerminnya. Jika kita bermurah hati, mengasihi sesama, maka hidup ini pun juga akan bermurah hati dan mengasihi kita juga. Hari ini saya harus ngomong, mohon maaf, jangan munafik. Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari kita sungguh-sungguh bawa persembahan yang akan kita berikan, yang nanti saat kita ingin memberikan persembahan buat Tuhan, belajar dengan hati
yang penuh dengan ucapan syukur. Seperti Allah mendidik raja-rajanya, maka saudara dan saya akan diberikan ilmu raja-raja. Yang setuju katakan amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Dan marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Kohanim, berkat imam, dan Anda aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah seluruh isi keluargamu, diberkatilah semua keturunanmu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, sampai masa pensiunmu, semua dalam perkenanan Tuhan. Kemanapun saudara dan saya diutus Tuhan, pergi kemanapun, keluar dan masuk dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kesehatan dan panjang umur selalu menyertai saudara dan saya. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap menerima berkat ini kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. I sing praises to your name, oh Lord, Praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to His praise. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to His praise. For your name is great and worthy to His praise. For your name is great and worthy to His praise. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa minggu depan dengan penuh antusias dan semangat yang datang dari Tuhan dan selalu sehat bersama Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
dijangkau.